Lagi-lagi draw. Halo Juventini, balik lagi sama Rias di sini dan juga udah ada para narasumber kita, ada Mas Genta dan juga ada Mas Kai. Mungkin boleh disapa-sapa dulu Mas Halo, halo dari. teman-teman Suara Event ini. Ada gua Genta dari Sudimara, siap menyapa kalian hari ini. Oke, boleh dari Mas Kai, silakan. Halo, perkenalkan aku HE member Suara Juventini dari Jakarta Barat. Oke, sebelum kita lebih lanjut, Rias pastinya mau ngingetin ya, buat suara Juventini yang pengen ngobrol di sini, langsung aja join membership kita. Nah, Hmm, Mas Genta dan juga Mas Kai, Juventus ini hampir saja memenangkan laga penting ya ketika melawan Lazio. Kalau aja di menit ke 95 akhir pertandingan, Vecino dari Lazio tidak mencetak gol nih. Dan sebuah usaha yang cukup mengenaskan dari Juventus ketika peluang mendapatkan 3 poin di depan mata. Sebenarnya nih Juventus cukup nyaman di pertandingan ini. Terbukti dari babak pertama keunggulan statistik masih milik Juventus seperti lesakan 6 shoot di babak pertama. Sementara Lazio sendiri hanya mampu menciptakan 2 shoot. Dan di akhir babak pertama, Kolo Muani berhasil memimpin kemenangan gol sementara lewat headingnya. Tapi semua berubah nih ketika babak kedua khususnya setelah lalu mendapatkan kartu merah dan ini ya. menyebabkan angin permainan mengarah ke Lazio sampai akhirnya Lazio berhasil menyamakan kedudukan. Dan dampak dari ini pastinya Juventus semakin struggle ya untuk mengamankan tiket kualifikasi Liga Champions. Oke, lalu apa sih yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas bersama para narasumber kita. Nah, Mas Genta dan juga Mas Kai, ini kan ada momen-momen yang perlu kita diskusiin ya, yang menjadi warna di pertandingan versus Lazio tersebut, seperti kartu merahnya Kalulu dan juga pergantian pergantian pemain Epsik dan juga Chico, yang mana mereka masuk sebagai pemain cadangan, tetapi tidak lama mereka ditarik keluar kembali. Bahkan Epsik hanya bermain 10 menit sampai-sampai Tudor meminta maaf atas kejadian ini kepada dua pemain tersebut. Kalau para narasumber ini melihat dua momen ini gimana nih? Apakah kartu merah Kalulu jadi penyebab Juve tidak berhasil mendapatkan 3 poin dan tanggapannya mengenai pergantian pemain Juventus ini apakah sudah secara tepat atau belum nih? Boleh dari Mas Genta dulu? Oke, makasih ya. Eh, Mungkin karena ini pertanyaan awal, jadi kita general dulu aja. Tapi tadi Tia sudah sebutin secara detail, memang secara garis besar, secara umum pasti orang akan menyebut dua momen tadi, dan terutama momen pertama yang memang merubah pertandingan semalam. Dan sudah hal yang lumrah di sepak bola apabila terjadi kartu merah gitu di pertandingan yang masih mungkin menyisakan 30 menit ataupun 40 menit, akan bisa mengubah pertandingan secara permainan dan bahkan bisa skor gitu. Dan semalam adalah salah satu contohnya gitu. Apalagi kita kan sebenarnya main away ke Olimpico Roma, di mana itu bukan hal yang mudah menghadapi Lazio. Sangat patut disyukuri ketika Juventus bisa unggul terlebih dahulu di babak kedua awal. Tapi memang Lazio setelah ketinggalan 1-0, dia mengubah gaya permainan juga, ditambah dengan kartu merah dari Juventus, itu membuat Lazio semakin percaya diri secara garis besar itu. Tapi kalau ngomongin soal pergantian, aku sih menilai bahwa tidak bukan hal yang perlu dibesarkan banget, karena memang seorang pelatih yaitu Igor Tudor harus mengambil keputusan di saat memang timnya bermain 10 orang. Tapi sayangnya mungkin memang keputusan yang dia ambil itu mungkin bisa dibilang tidak 100% tepat gitu. Tapi memang kalau harus ada pergantian yang memang pemain baru main 10 menit, itu lumrah banget dilakukan ketika sebuah tim masih harus memainkan 30 menit lebih dan dengan 10 orang gitu.
Aku sih itu dulu palingan. Mungkin kayak bisa Oke. tambah. Ya, mungkin dari Mas Kai ada yang mau ditambahkan atau mungkin berbeda pandangan. Silakan Mas. Oke, jadi pertandingan semalam sebenarnya berlangsung cukup di babak pertama cukup membosankan ya karena Ya, Lazio-nya bermain bertahan sementara Juve-nya ketika menyerang itu masih buntu lah, belum menemukan celahnya. Nah, situ sempat khawatir tuh sebenarnya kalau Juve kan selama di era Tudor itu belum pernah mencetak gol di babak kedua, berarti kemungkinannya seri atau kalah. Tapi ternyata akhirnya bisa ngegolin ya terlebih dahulu. Nah, setelah itu Lazio juga lebih berani buat menyerang dan di menit berapa itu ya? Kalulu dapat kartu merah setelah VAR yang dia terlihat memukul Zakani. Nah, dari situ Juve jadi bermain total bertahan dan ini sebenarnya hampir mirip dengan pertemuan pertama Lazio dan Juve. Bedanya dulu Lazio yang kena kartu merah. Begitu Lazio kena kartu merah, Lazio-nya bertahan, Juve-nya nyerang terus sampai akhirnya di hampir berakhir juga ngegolin tuh gol bunuh dirinya Mario Gila. Nah, sekarang ya, Juve yang kena batunya gara-gara kartu merah, diserang terus, lama-lama akhirnya kebobolan juga setelah kiper udah banyak sekali save-nya, tapi akhirnya tetap kebobolan juga. Dan pergantian pemain ya mungkin karena ada pressure juga ya. Terus juga di Potmop atau di beberapa situs itu Azik dikatakan cedera, walaupun kalau di on screen itu nggak kelihatan dia cedera, tapi kalau di itu keterangannya ada tanda ikon cedera sih. Jadi mungkin karena cedera jadinya diganti. Cuma masalahnya sebenarnya Ciko sih yang disayangkan dia harus diganti karena dia satu-satunya yang bisa diandalkan kecepatannya buat serangan balik. Itu aja sih. Oke, betul. kalau Mas Kai berarti disayang itu hal yang dia. Oke, draw melawan Lazio ini kan menandakan Juventus era Tudor ternyata tidak berhasil satupun memenangkan laga away ya. Ya, Dimulai dari Roma, Bolonya, sampai Lazio, semuanya draw. Dan juga versus Parma yang kalah. Dengan sisa dua pertandingan di mana laga terakhir musim ini adalah away ke Venezia, Venezia, apakah itu nanti akan menjadi kesulitan yang sama buat Juve? Dan apakah bisa diprediksikan Juventus lebih besar tidak qualified Liga Champion atau Juventus masih memiliki harapan nih atau keajaiban ketika tim pesaing lain eh, tidak meraih hasil positif. Kalau dari Mas Kai sendiri gimana? Oke, pertandingan tandang terakhir itu melawan Venesia di pekan terakhir. Sebenarnya kalau mau meramalkan dari sekarang tentunya agak berat sih ya. Terutama Venesia juga belum ketahuan nih statusnya di pekan terakhir apakah masih berjuang dari zona degradasi atau sudah aman atau sudah pasti degradasi karena itu bisa merubah mental dari pemain Venesianya. Kalau misalnya udah degradasi mungkin dia juga demotivasi dan mungkin Juve akan lebih berpeluang menang. Sementara kalau dia masih berjuang buat bertahan di Serie A pasti Venesia berjuang mati-matian seperti layaknya kemarin Lazio juga berjuang mati-matian buat merebut tiket Liga Champions yang tersisa. Untuk away itu berarti ya ada kesulitan tersendirinya. Dan untuk peluang Juve di Liga Champions masih bergantung dengan hasil-hasil dari tim lain sih. Terutama ini kan direkamnya sebelum Roma tanding ya. Kita jadi belum tahu apakah Roma menyalip Fiorentina juga belum ya. Juve atau ya Fiorentina juga ada peluang mendekat ke Juve. Jadi ya masih belum 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 pastilah karena kalau kemarin menang mungkin kita memiliki 70% lolos tapi karena ini seri jadi masih bergantung ke tim-tim lain. Itu sih. Setuju. Oke, masih bergantung dengan tim-tim lain. Kalau dari Mas Genta sendiri nih gimana Mas? Ya, aku nambahin aja. Tadi kayak bilang, memang kita bergantung dengan lain. Selain memang Juve harus coba sapu bersih dan Juve ini sebenarnya kalau dibanding dengan pesaing yang lain secara jadwal relatif lebih mudah ya lawannya di atas kertas gitu. Kita ada kesempatan sebenarnya ngeraih 9 poin kemarin tapi kita ada kalah lawan Parma. Itu agak di luar prediksi ataupun keinginan daripada Juventini. Jadi sebenarnya banyak match-match yang sebenarnya kita bisa sikat gitu. Walaupun yang Lazio ini sih dari awal saya sendiri udah agak yakin seri sih gitu. Nah, memang uh,
agak berat, tapi memang Juve kalau dibanding dengan yang lain secara jadwal lebih ringan. Lazio, sorry, Venezia tadi sudah disebutkan kayak juga memang kalau misalnya dia fix degradasi di pekan ini atau pekan depan, mungkin di match terakhir. Soal gimana nasibnya Juve misalnya nggak lolos champion, saya sih secara pribadi juga udah sering obrol gitu ke teman-teman Suara Juventini yang member juga gitu kan. Kalau saya sih senang-senang aja gitu. Juventus nggak lolos Liga Champions, senang-senang aja dalam arti kata bahwa ya kita harus berbenah gitu, harus berbenah. Kita mulai dari nol. Kalau memang musim depan kita dapat pelatih yang sangat bagus, misal Antonio Conte, ya udah kita benar-benar bangun tim dari nol buatannya Conte dan mungkin dengan tidak bermain Liga Champions kita bisa membuka keran juara Eropa di Europe League, kita nggak ada yang tahu juga gitu. Jadi memang segala hasil akhir nanti kita harus ambil positifnya lah tetap gitu. Jadi bukan berarti akhir segalanya kalau memang Juve nggak masuk Champions League. Jadi saya sih termasuk yang tenang aja gitu karena ya memang kita di Champions League juga kalah mulu gitu kan, jarang lolos 16 besar. Sekarang ini jadi ya ya udah gitu, mungkin kelas kita belum di situ sekarang dengan kualitas pemain yang ada ataupun pelatih yang ada gitu. Oke, Terus proses gol Kolomuani ini berasal dari Magni yang berhasil masuk ke ruang half space dan memberikan crossing sehingga heading RKM mendarat sempurna dan gol kebobolan Juventus seperti kebobolan sebelumnya, lagi-lagi dari crossing. Kalau tanggapan para narasumber nih tentang proses gol Juve dan kebobolan Juventus nih seperti apa nih? Boleh dari Mas Genta dulu? gol Juve tadi kayak juga udah bilang ini gol yang pertama ya buat Juve di era Tudor di babak kedua ya. Itu suatu hal yang positif banget. Dan kalau Munian ini emang bukan striker permanen ya sayangnya, dan sangat mungkin kita tidak bisa apa menikmati servisnya lagi nih di season depan. Jadi ya gol kemarin cukup oke, kerjasama dengan McKennie, dia crossing dan itu membuat kepercayaan diri mestinya dari Kolo yang statusnya sekarang udah pemain inti gitu, jadi bisa mencetak gol terus di sisa laga Juventus di season ini. Kalau kebobolannya sih gue pribadi lihat agak semi tinggal tunggu waktu ya gitu. Emang itu menit-menit rawan dan itu aku ngelihat nggak bisa menyalahkan siapapun sih di sisi Juventusnya gitu dari gol nya Lazio karena memang udah diserang terus dan itu menit-menit yang full harus konsentrasi gitu. Jadi ya kalau memang Lazio di situ udah lumayan di atas angin ya sangat wajar tercipta gol itu gitu. Emang kuncinya sih memang kita sebenarnya harus harus kunci match itu sebelum menit 90 gitu, entah itu 2-0 gitu misalnya gitu. Sangat rawan lah kalau bermain 10 orang tapi digempur selama sisa pertandingan dari menit 60-an itu udah rawan banget kebobolan sih memang. Oke, kalau dari Mas Aku itu. Kaisen sendiri gimana nih? Hmm. Kalau dari aku ya sebenarnya golnya Juve itu sebenarnya bagus ya, dari skema yang bagus, Hmm. diawali dengan oper-operannya, terus tiba di kaki sang maestro Andrea McKennie. Yo Ya umpannya kayak Pirlo, dia seperti mendapat sentuhan dari Pirlo, terus disundul sama David Kolomuani. Golo Muani. Nah, sementara kegolannya juga setuju ya dengan Mas Genta, itu jadi kita udah digembur habis-habisan, bahkan sempat mau ada penalti yang akhirnya betul itu betul. offside ya. Nah, itu sebenarnya udah aduh udah putus harapan tuh kalau itu penalti. Tapi udah dikasih harapan, ternyata tetap aja kegolan dan di grade juga udah nepis tuh sebelum akhirnya second ball-nya didapat oleh pemain Lazio. Ya. Ya, sangat disayangkan tapi ya mau gimana lagi, emang ya secara statistik di babak kedua emang kita kalah sih. Hmm. Setuju. Oke, itu dia ya tadi pendapat dari Mas Genta dan juga Mas Kai. Nah, kalau suara Juventini ini setuju nggak nih kira-kira pendapat dari Mas Genta dan juga Mas Kai? Boleh di komen di bawah ya. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini nih bicara rating pemain kita nih.
yang Hmm. akan menilai performa dari Alberto Costa yang Hmm. mendapatkan menit bermain sejak menit awal yang akhirnya sayang sekali harus ditarik dari lapangan karena mengalami cedera. Ini kira-kira menurut para narasumber ya, menurut Mas Genta dan juga Mas Kai, gimana sih mengenai performa Costa sejak menit awal? Lalu bagaimana rating pemain lain? Siapakah dua performa terbaik dan juga dua performa yang menurut Mas Genta juga Mas Kai buruk nih? Silakan boleh dari Mas Kai dulu. Oke, kalau dari aku pertama Costa ya. Sebenarnya sejak dia dibeli sebenarnya udah feeling sih. Sebenarnya dia mungkin pemain yang bagus, cuma kurang mendapatkan menit bermain aja. Dan memang sebelumnya kan memang dengan formasi 4-2-3-1 dia saingannya sama back sayap langsung, dan saat itu masih ada WA Cambiaso yang kuat di situ. Bahkan ketika mereka absen, McKennie pun masih bisa dipasang di situ. Jadi saingannya lumayan berat juga sih. Jadi ketika sekarang baru mendapatkan kesempatan bermain, dan akhirnya setelah beberapa pekan sebelumnya mungkin dia tanggung ya karena menit bermain sebagai pemain pengganti, dan akhirnya kali ini dapat kesempatan starter. Dia di kanan cukup bagus ya, membangun serangan dari kanan, sempat bikin shooting juga kalau nggak salah. Ya, dia cukup membantu di penyerangan, dan dia juga tidak lupa untuk turun. Bahkan ketika Kalulu di kartu merah, dia diposisikan ke belakang lagi jadi CB, sampai akhirnya dia cedera dan digantikan dengan pemain lain. Itu bagus sih menurutku. Buat dua pemain terbaik Juve di malam itu, ya mungkin Kolomuani sama Digre sih. Ya walaupun beberapa pemain lain juga bagus sih. Cuma kalau ini kan pencetak golnya Kolomuani, dia juga sering membuat manuver yang keep the ball, sama ya dia cukup wasting time-nya ketika udah unggul itu bagus. Cuma karena diganti, sebenarnya perannya digantikan oleh Chico, tapi setelah itu Chico diganti nggak ada lagi yang keep the ball. Azik juga sebenarnya sempat keep the ball juga, tapi dia juga diganti sayangnya. Digre solid banget dia di belakang, sempat nepis juga tendangan dari bola dia kalau nggak salah itu ketepis dan kena tiang. Itu kalau gol itu udah wafat juga itu Juve itu. Ya. Terus kalau pemain yang ratingnya menurutku kurang itu ya sebenarnya nggak ada sih ya. Mungkin kalau dulu itu sebenarnya walaupun di kartu merah, dia sebenarnya sebelum di kartu merah dia cukup solid mengawal pertahanan. Cuma ya dia terbawa emosi atau situasi yang panas di situ, dan ya mungkin darah muda atau mungkin lupa ya kalau sekarang udah eranya VAR. Ketika pertandingan bisa ditonton, ada asisten VAR-nya juga, jadi ketika ada gerakan sengaja maupun tidak disengaja, kadang karena dinilai keras jadinya bisa berbuah kartu merah. Itu sebelumnya ada Yildiz, sekarang ada Kalulu. Itu sangat disayangkan sih. Semoga next match jangan lagi lah kayak gitu, dan jangan mudah terprovokasi. Walaupun kita tahu lah itu pasti tensinya sangat panas di sana. Yang kedua mungkin ya Vlahovic lah. Soalnya dia masuk kayak nggak ada nilai tambah lagi gitu loh. Dia di Ya. depan tapi nggak mau bantu pertahanan. Ya gitulah. Mungkin Mas Genta punya pendapat yang berbeda. Oke, kalau dari Mas Genta sendiri, apakah sama atau berbeda pandangan nih sama Mas Kai? Silakan Mas Genta. 100% sama ya. Nama-nama yang disebut juga udah mewakili pendapatku. Mau nambahin doang, kayak Locatelli itu ketika Juve bermain 10 orang, ya dia karena memang dasarnya bisa jadi back, bisa jadi pemain tengah, kelihatan juga perannya di tengah cukup sentral, di pertahanan juga cukup sentral, nge-backup karena memang beribu-ribu serangan dari Lazio ya ketika Juventus harus bermain dengan 10 orang. Dan tadi juga eh, ya Kolomonian itu bisa dibilang pemain terbaik juga kemarin karena ya dia striker yang memang bisa keep the ball tadi, bener punya dribbling juga, jadi bisa striker yang tipe ditaruh aja gitu sendiri ya, dia bisa bekerja sendiri karena Juve bermain 10 orang, work rate-nya tuh
dapat banget lah. Nah, yang membingungkan memang ketika Dusan Vlahovic masuk. Tadi bener Raya juga bilang itu ketika Juve bermain bertahan ataupun bukan bertahan lah misalnya dibilang ketika Juve berada dalam situasi diserang terus sama Lazio memasukkan Dusan Vlahovic ini aku sendiri agak kurang mengerti yang dimaksud Tudor karena Vlahovic itu adalah striker yang harus disuapin, harus diberi asis matang gitu. Walaupun dia bisa dribbling ataupun syutingnya bagus, tapi dalam keadaan match seperti kemarin yang digempur terus, kayaknya agak membingungkan harus Dusan yang masuk. Gitu. Dan memang kalau Chico yang lebih lama main itu malah mungkin bisa ada harapan gitu, karena Chico punya dribbling yang bagus, bisa membuat kejutan-kejutan lah. Kayak waktu lawan Leipzig ya, aku champion ya. Ya, Liga Lawan Champions kita Bayern. pernah menang lawan Leipzig di kandang Leipzig itu kita udah sempat ketinggalan penalti dan lain tapi Chico itu benar-benar bisa pemecah kebuntuan gitu. Itu sih ya tapi ya akhirnya mau tarik ini Tudor mengambil keputusan itu menurutku yang sangat disayangkan. Oke, nah suara Juventus ini apakah sependapat sama Mas Genta dan juga Mas Kai? Boleh banget langsung aja di komen di bawah ya. Tulis pendapat kalian sejujur-jujurnya dan ini akan menjadi ruang diskusi juga ya di kolom Hmm, komentar. Oke, itu dia tadi ya review pembahasan kita mengenai pertandingan Lazio versus Juventus. Terima kasih banyak buat Mas Genta dan juga Mas Kai karena sudah makasih menyempatkan Yas. waktunya Oke, thank untuk you. hadir chat sama Trias di sini. Dan buat teman-teman juga jangan lupa tetap saksikan Suara Juventus ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Oke, akhir kata aku Trias, Mas Genta, dan juga Mas Kai pamit undur diri. Fino Dadah. alla fine. Forza Forza Juve. Juve. Forza Juve. Terima kasih, Mas.